Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'azani wa iyyakum minan nar. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang mengapa kita harus mempelajari tauhid. Kenapa penting belajar tauhid? Sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga perkataan dari kalangan para ulama, bahwasanya disimpulkan kenapa penting belajar tauhid, kurang lebih ada sekitar 8 alasan. Yang pertama adalah karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa maksud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mentauhidkan Allah. Berarti hanya kita beribadah kepada Allah semata, tidak boleh dipersekutukan dengan yang lainnya. Karena kenapa? Karena ibadah adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kewajiban seorang hamba adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam As-Suddi rahimahullah mengatakan bahwasanya ibadah itu ada yang bermanfaat dan ada yang tidak mendatangkan manfaat sedikit pun bagi manusia tersebut. Adapun orang-orang musyrik, mereka mengetahui Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan mengenalnya mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala tidak bermanfaat, karena mereka masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, masih berbuat kesyirikan. Walaupun orang-orang musyrik zaman dahulu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mereka mengetahui siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala, namun keyakinan mereka itu tidak bermanfaat sedikit pun, karena mereka masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah yang menjadi kewajiban seorang hamba Allah terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi hak bagi Allah. Itu dijelaskan dalam Al-Quran, di dalam tafsir Al-Quranul Azim, ya, tafsir Ibnu Katsir juz ke-1 halaman ke-38. Yang kedua, kenapa penting kita belajar untuk mempelajari tauhid? Bahwasanya tauhid ini adalah merupakan syarat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa anna Isa 'abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal."
Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, dan juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Begitu juga dia bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, serta kalimatnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Isa dengan kalimat kun yang disampaikan kepada Maryam dan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Juga dia bersaksi bahwasanya surga dan neraka itu benar, maka Allah akan memasukkan hamba tersebut ke dalam surga apapun amalannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadisnya 3455, 3435, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadisnya ke-28. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan bahwasanya ditambahkan adkhalahullahu min ayyi abwabil jannati ats-tsamaniyati sa'a, ya, adkhalahu min ayyi abwabil jannati ats-tsamaniyati sya'a. Allah akan memasukkan hamba tersebut ke dalam pintu surga mana saja dari 8 pintu yang dia sukai. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata la yushriku billahi syai'an dakhala al-jannata wa man mata yushriku billahi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan, ya, dia mati dalam kondisi bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Sebaliknya, barang siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bertobat ketika menjelang ajalnya, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadisnya ke-93. Yang ketiga, kenapa alasan kita harus mempelajari tauhid? Karena tauhid adalah sebab dihapuskannya segala dosa kesalahan. Dalam hadis qudsi dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dari sahabat Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bana adama innaka law ataitani bi qurabil ardi khotaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau tidak berbuat kesyirikan, tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi itu pula. Hadis riwayat Imam Tirmizi, nomor hadisnya ke-3540, dan Imam Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan gharib. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini adalah hasan sahih. Yang keempat, mengapa kita harus belajar tauhid? Tauhid adalah sebab mendatangkan ketenangan, sakinah, mutmainah. Ketenangan ini bisa dengan kita memperkuat ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak untuk memberikan pertolongan kepada hambanya. Artinya bahwasanya Allah lah yang memberikan ketenangan kepada setiap hambanya bertauhid kepada Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupkan keperluannya, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat ketiga. Juga bahwa Rasul mengatakan di dalam hadis, manil tamasa ridha Allahi bi sakhatin nasi kafahullahu mu'natan nasi wa manil tamasa ridha an-nasi bi sakhatillahi wa kalahullahu ilan nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala di saat manusia tidak menyukainya, maka Allah akan mencukupkan dia dari beban manusia tersebut. Sebaliknya, barang siapa yang mencari ridhonya manusia, tetapi Allah murka
marah kepada dia, maka Allah akan biarkan dia bergantung kepada manusia. Hadis riwayat Imam Tirmizi, nomor hadisnya 2414. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini adalah hasan sahih. Yang kelima, bagaimana bahwasanya kenapa kita harus mempelajari tauhid? Bahwasanya tauhid ini adalah amalan, bahwa setiap amalan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik amalan yang dikerjakan oleh laki-laki atau perempuannya, ya, sampai orang tersebut bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala kelak, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia menyekutukan seseorang pun, ya. Janganlah ia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Jadi barang siapa yang menginginkan perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah, maka dia harus mengerjakan amal soleh, amal ibadah, dan jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Nah, Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya di dalam tafsir Al-Quranul Azim juz kelima nomor halaman 201 sampai 202, bahwasanya Ibnu Katsir mengatakan, maka hendaklah dia mengerjakan amalan soleh, fal ya'mal amalan salihah. Maksudnya adalah dia melakukan amalan soleh yang mencocoki syariat Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selain dia mengerjakan amalan sesuai dengan petunjuk Nabi, maka dia juga tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Maka dua rukun inilah yang menjadi syarat diterimanya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Alasan yang keenam mengapa kita harus mempelajari tauhid adalah tauhid adalah sebab digandakannya, dilipat gandakannya semua amal perbuatan kebaikan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir itu terdiri dari 100 biji. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 261. Ibnu Katsir mengatakan, menjelaskan di dalam tafsirnya Al-Quranul Azim juz kedua halaman 261, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan, yudha'ifu liman yasha'. Maksudnya apa? Ya, Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki, maksudnya yang tergantung keikhlasannya. Ya, Allah melipat gandakan amalan seseorang tergantung niatnya, tergantung keikhlasannya, tergantung keimanannya, tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-13 yang berikutnya, yang ketujuh, ya, yang ketujuh, kenapa kita harus mempelajari tauhid? Alasan yang ketujuh adalah tauhid adalah sebagai sebab kita mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala dan sebab untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surat Al-An'am surat ke-6 ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman adalah yang tidak mencampur adukan antara keimanan mereka dengan kezaliman. Maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kezaliman di situ maksudnya adalah yang tidak mencampur adukan antara keimanan dan kezaliman, sehingga mereka mendapatkan keamanan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu
Kezaliman di situ adalah kesyirikan. Jadi orang yang tidak mencampurkan antara keimanan dengan kesyirikannya, maka dia berhak untuk mendapatkan keamanan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang ke-8, alasan yang paling terakhir adalah kenapa kita harus mempelajari tauhid, harus mengkaji tauhid, harus memahamkan tauhid. Tauhid adalah sebab kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Abu Hurairah, katakanlah wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berbahagia karena mendapat syafaatmu itu pada hari kiamat siapa? Ya, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia dengan mendapatkan syafaat dari kau kelak? Maka Rasulullah bersabda, wahai Abu Hurairah, aku merasa tidak ada yang bertanya kepada aku tentang hal tersebut kecuali engkau. Yang aku lihat karena semangatmu di dalam mempelajari hadis. Yang berbahagia dengan syafaatku, kata Rasulullah, pada hari kiamat adalah orang-orang yang mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas di dalam hatinya. Man qala la ilaha illallahu khalisan min qalbihi au nafsihi. Hadis riwayat Imam Bukhari, nomor hadis ke-99. Inilah ikhwan dan akhwat sekalian, tausiah, wasiat, dakwah ilmu, semoga bermanfaat kepada semuanya dan kita bisa mengamalkan tauhid kita tentunya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semakin kita memperkuat di dalam mempelajari ilmu tauhid ini. Karena kenapa? Sudah jelaskan tadi bahwasanya tauhid adalah merupakan kunci kesuksesan, kunci keberhasilan, kunci keamanan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali sebab-sebab mengapa kita harus mempelajari tauhid sebagaimana yang tadi dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, juga sunnah Nabi Muhammad SAW, juga perkataan dari para ulama. Saya cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.